Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Ramadan Gultom dengan NIM 0501222018. Di sini saya akan mereview fatwa sebagaimana tugas UTS, fatwa dan jurisprudensi. Yang pertama, fatwa pertama ialah tentang apa hukumnya nikah online via video call, dan di sini dijawab oleh Ustadz Abdul Somad. Masuk ke argumentasi hukum, beliau mengatakan dalam hukum Islam suatu pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun, sebagaimana ulama yang lebih fleksibel dalam memahami konsep satu majelis berpendapat bahwa pernikahan tetap sah jika dilakukan secara online, asalkan memenuhi syarat seperti ijab dan qabul dilakukan secara langsung, bukan rekaman. Yang kedua, identitas mempelai laki-laki, wali dan saksi dapat dipastikan dengan jelas. Yang ketiga, saksi menyaksikan akad secara jelas melalui video call dan dapat menginformasikan bahwa ijab dan qabul benar-benar terjadi. Sebagian ulama berpandangan bahwa nikah online tidak sah karena tidak memenuhi syarat ijtihadul majelis atau satu tempat untuk menghindari keraguan dan unsur penipuan. Masuk ke berikutnya ialah analisis fatwa. Teori ini digunakan untuk menetapkan fatwa terhadap permasalahan yang baru yang belum memiliki penjelasan dalam fikih klasik, seperti nikah online. Perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru yang belum diatur dalam hukum Islam terdahulu, sehingga ulama perlu melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa terkait nikah online bukan sekedar merespon atau mengoreksi kebijakan yang sudah ada, tetapi juga berperan dalam menetapkan hukum baru yang dapat menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan pernikahan di era digital. Fatwa tentang nikah online melalui pendekatan insight tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif, tetapi juga menjadi jembatan antara tuntutan modernisasi dan ketentuan syariah. Ulama memastikan bahwa pernikahan tetap sah sesuai hukum Islam, sekaligus mengokohkan pembahasan yang terjadi akibat kemajuan teknologi. Permasalahan yang kedua ialah, bolehkah istri gugat cerai karena suami tidak memberikan nafkah batin? Masalah ini dijawab oleh Dr. Syafiq Riza Basalama. Dalam argumentasi hukum, beliau mengatakan melihat kondisi aslinya, jika suami normal dan memang benar sibuk, berarti titik permasalahannya bagaimana cara membagi waktunya. Seorang pria yang normal ketika dia sibuk dengan pekerjaannya, kadangkala urusan ranjang tidak terfikirkan olehnya. Ketika pulang kerja, suami sudah merasa capek, yang diinginkan ialah istirahat. Maka di sini sikap istri yang mengkondisikan sikap suaminya. Ada sesuatu yang harus dilakukan oleh istri supaya ketika suami pulang ke rumah merasa bahagia, dengan cara menjamunya, membuatkannya minuman supaya menambah semangat. Maka dalam keadaan ini, istrilah yang mengkondisikan keadaan suami. Allah menyatakan perlu saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Suami juga semata-mata bekerja buat istrinya. Maka dari itu, sikap istri jangan langsung ingin menggugat sang suami, tetapi bagaimana cara membuat suami memenuhi hajatnya. Contohnya dengan vitamin, jamu yang menyebabkan awalnya ngantuk, letih, maka kemudian dia berhasrat kembali. Jika hal itu sudah dilakukan tapi tidak menimbulkan hasil, jalan kedua yaitu perlu adanya mediasi. Dan analisis fatwa di sini, kasus ini menggunakan teori ta'yidi karena terkait dengan kewajiban suami terhadap istri dalam pernikahan, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak kedua pihak dapat dilindungi dan dilaksanakan. Teori ini berfokus pada upaya untuk melaksanakan atau menguatkan kewajiban yang ada dalam suatu perjanjian atau hubungan hukum. Teori ta'yidi dalam konteks ini bermakna bahwa kewajiban nafkah batin adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami, dan jika tidak dilaksanakan maka istri dapat menggugat suami untuk menegakkan kewajiban tersebut. Tujuan dari gugatan ini adalah untuk memastikan bahwa kewajiban suami dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum.
demi tercapainya kesejahteraan bersama dalam pernikahan. Jika pengadilan memutuskan bahwa suami gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan untuk memerintahkan suami agar memberi nafkah batin atau memberikan keputusan lain yang sesuai dengan hukum. Jika hal ini tidak dapat berhasil atau memperbaiki hubungan, gugatan perceraian mungkin menjadi langkah selanjutnya dalam kasus ini. Masalah hukum yang ketiga ialah tentang suami hendak poligami, istri meminta bercerai. Dalam masalah ini dijawab oleh Ustadz Najmi Umar Bakar. Dalam argumentasi hukumnya, konteks poligami adalah bagi orang yang mampu. Dalam syariat juga tidak dibolehkan meminta cerai karena poligami. Karena dalam Islam poligami diperbolehkan bagi yang mampu. Mampu di sini ialah dalam 5 perkara. Yang pertama, hendaknya laki-laki yang ingin berpoligami memiliki ilmu terlebih dahulu. Yang kedua, kuat cukup dalam finansialnya. Yang ketiga, kuat dalam fisiknya. Yang keempat, kuat dalam mentalnya. Dan yang kelima, banyak waktu untuk dialokasikan kepada istri dan anak. Dalam analisis fatwa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan bahwa poligami bukanlah hal kewajiban, melainkan hanya rukhsah atau keinginan dengan syarat suami bisa adil. Sebagian ulama fikih mengatakan bahwa istri yang tidak ridho dan merasa akan mengalami mudarat dari poligami boleh mengajukan perceraian. Dalam kasus ini, pendekatan islahi bertujuan untuk mencari solusi terbaik sebelum mengambil keputusan ekstrem seperti perceraian. Sebelum suami memutuskan untuk berpoligami dan istri meminta cerai, mereka dianjurkan untuk bermusyawarah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral seperti ulama, tokoh masyarakat, ataupun mediator. Jika semua pendekatan dilakukan, istri tetap ingin bercerai, maka perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah 229 sampai dengan 231, yaitu tanpa menyakiti, merampas hak istri, atau menzalimi salah satu pihak. Dalam teori ini berusaha mencari solusi terbaik dalam konflik rumah tangga seperti poligami dan perceraian dengan pendekatan mediasi, musyawarah, mempertimbangkan maqasidus syariah, dan mencari alternatif sebelum mengambil keputusan ekstrem ini. Teori ini memastikan bahwa hukum Islam diterapkan dengan penuh keadilan dan kemaslahatan. Jika perceraian tak dapat dihindarkan, maka teori ini menekankan proses yang baik dan adil agar tidak ada pihak salah satu yang dirugikan. Mungkin sekian saja review fatwa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.